keadaan sukacita ya bersama keluarga di rumah. Halo juga Kak Fani. Bagaimana kabarnya? Halo juga Kak, tentunya sukacita juga ya karena hari ini bisa kembali menyapa adik-adik yang ada di rumah. Ya, ayo adik-adik semua, mana senyumnya? Jangan murung dong, ayo semangat. Kita siap-siap untuk beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan cerita seru hari ini. Iya, yuk semua adik-adik yang ada di rumah, kita berdiri, kita menyanyikan pujian hari ini, harinya Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, kita lipat tangan, tutup mata, dan nanti kakak akan membawa kita dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sangat berterima kasih atas pagi ini. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Urapi dan berkati kami semua yang walaupun kami tidak bersama-sama dalam satu tempat, tetapi kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama kami semua. Berkati setiap kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh ucapan syukur akan Tuhan. Haleluya, amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, tema kita pada hari ini, Minggu tanggal 31 Mei 2020 merupakan Minggu Pentakosta, adalah satu roh beragam karya. Nanti bacaan Alkitab kita diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 3b sampai 13. Apa sih hari Pentakosta itu Kak Salvi? Adik-adik yang ada di rumah tahu nggak apa artinya hari Pentakosta? Nah, hari Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, ayo adik-adik kita memuji Tuhan lagi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan aja berseriuskanlah, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang mengalihkan mata? Mari kita bersukaria. Ayo sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan aja berseriuskanlah, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang mengalihkan mata? Adik-adik yang manis, silakan duduk kembali ya. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersuka cita sekali hari ini. Kami boleh memuji Tuhan. Sekarang kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami hati seperti Engkau dan telinga seperti murid yang siap untuk duduk diam dan tenang mendengarkan cerita tentang firman Tuhan hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan, beri hikmat yang hanya dari-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
kita menyiapkan Alkitab kita untuk kita baca bersama-sama. Mari kita baca di 1 Korintus 12 ayat 3b sampai 13. Kalau sudah mendapatnya, kita membaca bersama-sama ya. Ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan pada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti dikehendaki. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Demikian firman Tuhan. Perbedaan sering diasumsikan sebagai hal yang tidak baik, sebagai sesuatu yang berlawanan, dan bahkan dianggap musuh. Nah, orang cenderung mencari dan memilih sesuatu yang sama dengan dirinya. Dan jika bertemu yang berbeda, maka harus dibuat sama atau seragam. Padahal dunia ini tidak ada manusia yang sama persis. Namun manusia cenderung membuat sekat atau kotak-kotak untuk memilih dan memisahkan yang berbeda. Nah, bacaan firman Tuhan hari ini dari 1 Korintus 12 ayat 3b sampai 13 yang menyoroti tentang perbedaan karunia di tengah jemaat. Rasul Paulus menerangkan tentang kesatuan dan keragaman karunia-karunia roh. Semua karunia yang berbeda itu berasal dari satu sumber yang sama dan memiliki tujuan yang sama pula. Nah, setiap orang yang berbeda diberi karunia tertentu yang berbeda pula. Namun, perbedaan ini tidak meniadakan kesatuan. Demikian pula sebaliknya. Perbedaan diibaratkan tubuh manusia. Di sana ada banyak anggota tubuh, ada banyak fungsi dan kemampuan. Tetapi masing-masing anggota tubuh tidak dapat berdiri sendiri. Ketika masing-masing anggota tubuh ingin berdiri sendiri, berpisah dari yang lain, justru tidak dapat berfungsi. Setiap anggota tubuh saling membutuhkan. Mereka harus saling tersambung, bersatu, supaya dapat berfungsi dengan baik. Nah, bagian-bagian yang berbeda harus tetap bersatu dan saling menyokong supaya bisa menjalankan peran dan fungsinya. Sama seperti tubuh adalah satu, tetapi memiliki banyak anggota. Demikian pula umat Allah yang berbeda sudah disatukan secara rohani. Anggota memang banyak, tetapi tubuh hanya satu. Nah, kesatuan di dalam Roh Kudus tidak meniadakan keunikan masing-masing jemaat. Kesatuan
bukan keseragaman. Nah, masing-masing anggota tetap mempertahankan keunikan masing-masing. Tidak ada tubuh yang hanya terdiri dari sekian banyak anggota tetapi sama bentuknya. Kumpulan ratusan kaki tidak dapat membentuk sebuah tubuh. Begitu pula, koleksi ratusan mata tidak mungkin membangun sebuah tubuh. Tubuh membutuhkan keragaman. Keseragaman justru tidak membentuk sebuah tubuh. Nah, keragaman atau perbedaan dengan kesatuan atau kebersamaan bukanlah sesuatu yang harus dilawankan atau dimusuhkan. Perbedaan justru dalam rangka saling melengkapi, saling bergandengan, lalu mewujudkan dalam satu kebersamaan yang dapat menjalankan fungsi bersama-sama ketimbang ketika masih mereka sendiri-sendiri. Nah, melalui pelajaran ini, anak-anak diajak untuk belajar, melihat, dan menyadari perbedaan yang ada. Tetapi juga tahu bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpisah. Justru perbedaan adalah untuk saling mendukung dan melengkapi. Adik-adik tetap duduk yang manis ya. Kita akan mendengarkan sebuah cerita ilustrasi seru hari ini. Siapa yang mau dengar cerita, angkat tangannya. Nah, kita dengar sebuah cerita ya. Nah, judul cerita ini tentang mobil. Judulnya itu Kita Berbeda Tapi Satu. Nah, ada sebuah mobil yang sedang diperbaiki di bengkel. Nah, pada suatu hari terjadi percakapan di antara bagian-bagian mobil tersebut. Nah, mesin mobil ngomong, "Aku sudah tidak sabar kalau sudah selesai diperbaiki. Kita pasti jadi mobil yang luar biasa," kata mesin mobil. Nah, ban mobil ngomong, "Betul, aku sudah tidak sabar untuk menunjukkan ke orang-orang. Akulah ban mobil paling keren," kata ban mobil. Nah, bodi mobil ngomong juga, "Kamu ini bagaimana sih? Jangan ngaku keren, karena yang paling keren itu aku. Si bodi mobil, aku yang paling hebat. Kalau sedang berjalan, pasti orang-orang mengagumi diriku. Lihat badanku, baru saja dicat, kinclong dan mulus. Ini cat paling mahal loh," kata bodi mobil. Nah, mesin mobil lagi ngomong, "Hoi, jangan salah. Yang paling keren tentu aku, si mesin mobil. Aku yang menjadi jantung mobil. Nah, tanpa aku, maka mobil sebagus apapun tidak bisa berjalan. Biarpun bodinya bagus, tapi mogok, tidak bisa berjalan, pasti dicemooh, ya kan? Jadi, akulah yang paling hebat," kata mesin mobil. Akhirnya terjadi perdebatan di antara bodi mobil dengan mesin mobil dan ban mobil mencari siapa yang paling hebat. Nah, aki mobil pun ngomong, "Tunggu dulu, janganlah kalian melupakan aku. Biarpun aku kecil, tapi sebagai aki mobil aku punya peran yang sangat penting. Tanpa aku, maka mobil tidak bisa dinyalakan, tidak bisa berjalan. Lampu-lampu juga tidak menyala. Sangat berbahaya jika mobil tanpa lampu. Jadi, akulah yang paling hebat," kata aki mobil. Perdebatan semakin sengit. Tidak ada yang mengalah di antara mereka. Semua yang berebut menjadi yang paling hebat. Nah, tiba-tiba Pak Didi sang pemilik bengkel datang. Pak Didi ngomong, Pak Didi ngomong lagi, "Kalian ini ribut tentang apa toh? Tahukah kalian kalau kalian berdiri sendiri-sendiri, kalian tidak keren karena kalian tidak bisa apa-apa. Ayo, bodi mobil, kalau kamu merasa paling hebat, silakan jalan sendiri. Bisa?" "Tidak bisa," bodi mobil ngomong. Nah, Pak Didi ngomong lagi, "Sekarang kamu mesin mobil,
Silahkan jalan sendiri. Bisa apa tidak? Aku juga tidak bisa, Pak, kata mesin mobil. Nah, ketahuilah kalian, masing-masing itu memang berbeda. Tidak ada yang sama, punya tugas, peran, dan fungsi yang berbeda. Tetapi supaya bisa berfungsi, kalian membutuhkan satu sama yang lain. Bodi butuh mesin, roda, dan lainnya. Mesin juga butuh bodi, aki, dan lainnya. Ban mobil juga harus dipasang di tempatnya supaya bisa berfungsi. Kalian juga memang berbeda-beda, tetapi kalian menjadi mobil keren ketika bersatu. Nah, mari sini saya satukan kalian supaya menjadi mobil keren, kata Pak Didi. Setelah itu, Pak Didi bekerja memasang dengan menyatukan setiap mobil itu sesuai tempatnya. Setelah semua selesai, mobil itu kemudian dicoba dan dipakai berjalan di jalan raya. Betul sekali, banyak orang mengagumi mobil tersebut. Nah, kesimpulan pelajaran, perbedaan jangan sampai menjadi alasan bertengkar. Justru perbedaan adalah untuk melengkapi, saling mendukung, dan saling menolong. Melalui pelajaran ini anak-anak belajar menyadari bahwa setiap anak berbeda dan belajar menerima serta menghargai temannya yang berbeda. Nah, kita akhiri cerita hari ini dan khotbah hari ini. Kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah membaca dan mendengar sebuah cerita hari ini. Tuhan berkati setiap kami anak-anak-Mu agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang tidak membedakan satu dengan yang lainnya, tetapi kami selalu saling mengasihi. Haleluya, amin. Nah, bagaimana cerita hari ini adik-adik? Seru sekali ya, karena cerita hari ini mengajarkan kita untuk tidak egois kepada sesama kita ya Kak Salvi. Iya, betul sekali. Nah, sekarang mari kita beri persembahan korban syukur kita ya bagi Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kakak Ya. akan pimpin kita berdoa. Sebelumnya kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami siap membawa persembahan korban syukur kami bagi gereja-Mu. Terima kasih sudah memberkati orang tua kami. Kiranya senantiasa kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur. Amin. Nah, kita menyanyi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Tepuk tangan ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Satu kali lagi. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Adik-adik yang manis, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Nah, mari adik-adik angkat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu hari ini, memberkati setiap kami anak-anak Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Hari ini kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kehidupan kami, biarlah Roh Tuhan
ada padamu roh hikmat dan pengetahuan, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan ada bagimu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dan penyertaan dari Roh Kudus selalu berada bersama dengan anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.